إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita masuk pada ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-124 dan 125, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin wa ij'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam Al-Khalil. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah uji Ibrahim dengan kalimat-kalimat, fa'atammahunna, maka beliau Ibrahim alaihissalam menyempurnakannya. Maka Allah katakan, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan jadikan engkau sebagai imam, panutan untuk seluruh manusia. Maka Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan juga dari turunanku. Maka Allah jawab, qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Allah katakan tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan ini orang-orang yang zalim. Artinya janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Artinya dari turunan Ibrahim alaihissalam tentunya ada yang muttaqin, ada yang zalimin, ada yang mukminin, ada yang masih zalimu li nafsih.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan mengenai orang-orang zalim. Janjiku tidak akan mengenai orang-orang zalim. Allah katakan selanjutnya, wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nas. Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait al-haram sebagai mathabatan lin-nas, sebagai sebab didapatkannya pahala bagi manusia, dan juga dijadikan sebagai sebab keamanan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka ambillah dari makamnya Ibrahim sebagai musalla. Maqam maknanya tempat berdiri. Bukan maqam artinya kuburan. Tetapi maqam maknanya dari qama yaqumu. Maka tempat berdiri dikatakan maf'al maqam. Dengan ala wazn maf'alun. Maf'alun dari qama yaqumu adalah maqam, tempat berdiri. Makna lainnya dari maqam adalah peranan. Jadikanlah semua apa yang dikerjakan oleh Ibrahim, peran-peran Ibrahim itu jadikan sebagai tempat salat atau tempat ibadah. Maka nanti akan ada tafsirnya, akan kita baca. Maknanya adalah masyair, masy'ar al-haram. Masy'ar al-haram adalah di samping sudah ma'ruf Baitullahil Haram, juga tentunya Arafah, Muzdalifah, Mina, dan termasuk Jumarat, tempat lempar jumrah dan seterusnya. Dan kebetulan kita sudah masuk di awal bulan Dzulhijjah. Manusia sudah berduyun-duyun datang ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Maka itu semua adalah makam Ibrahim. Tetapi khususnya makam Ibrahim adalah tempat berdirinya, yang di sana masih ada jejak telapak kaki Ibrahim alaihissalam. Maka maknanya adalah tempat salat. Jadikanlah tempat salatmu ketika setelah selesai tawaf. Bagi para hujjaj, selesai tawaf, salat 2 rakaat. Dan upayakan agar salatnya menghadap Ka'bah dan sekaligus menghadap atau di tempat makam Ibrahim. Kalau enggak, di kelurusannya. Yang jelas, jadikan antara Ka'bah dengan makam Ibrahim, yang di sana ada tandanya, sebagai satu garis. Ketika engkau salat 2 rakaat setelah tawaf. Dan itu jumhur para mufassirin menafsirkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla adalah jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai musalla, artinya sunnatut tawaf. Sunnatut tawaf 2 rakaat di depan Ka'bah dan berupaya untuk menjadikan makam Ibrahim satu garis dengan Ka'bah. Wa ahidna ila Ibrahim. Kata Allah, dan kami janjikan, kami pesankan, ahidna, artinya kami pesankan pada Ibrahim dan juga Ismail, antahhira, hendaklah bersihkan, sucikan baiti, yakni Ka'bah, Baitullahil Haram, sucikan untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, dan untuk orang-orang yang ruka'is sujud, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Kita masuk pada ucapan Syekh dalam kitabnya Taisir Karim Ar-Rahman. Qala yukhbiru ta'ala, berkata beliau rahimahullah, Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala an 'abdihi wa khalilihi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang hambanya dan khalilnya, kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Al-muttafaq ala imamatihi wa jalalatihi, yaitu
yang sudah disepakati tentang keimamannya, kemuliaannya, alladzi kullun min tawaif ahli alkitab tad'i, yang semua kelompok dari ahli alkitab mengaku-ngaku bahwa Ibrahim itu golongan mereka, termasuk agama mereka. Menunjukkan apa? Keutamaan Ibrahim alaihissalam. Jadi rebutan. Yahudi menyatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Nasrani menyatakan bahwa Ibrahim itu Nasrani. Bahkan musyrikin Quraisy menyatakan bahwa kami beribadah dengan cara bapak kami Ibrahim. Sehingga mereka gambar Ibrahimnya di Ka'bah. Mereka katakan nahnu ala millati abina Ibrahim. Kami mengikuti nenek moyang kami, bapak-bapak kami, yaitu Ibrahim. Berarti semuanya, Yahudinya, Nasraninya, dan musyrikinnya, semuanya mengaku-ngaku bahwa mereka mengikuti Ibrahim, dan Ibrahim bersama mereka. Subhanallah. Tetapi Allah bantah. Makanya Ibrahimu Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani, tetapi Ibrahim adalah seorang muwahhid, hanif, yang cenderung kepada tauhid, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimah, yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musyrikin, di akhir Allah, wa ma kana minal musyrikin, tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Berarti maknanya bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam ittafaqa al-ummah ala imamatihi wa jalalatihi. Seluruh umat sepakat tentang kemuliaan Ibrahim, ketinggian Ibrahim. Wa kullun yad'ihi, masing-masing kelompok, masing-masing agama mengaku-ngaku bahwa Ibrahim termasuk golongan mereka. Bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan termasuk di dalamnya musyrikin juga mengaku-ngaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Ibrahim itu adalah seorang yang mulia karena Allah berikan ujian, dan ujiannya dijalankan dengan sempurna. Artinya Ibrahim alaihissalam mendapatkan jalalah, mendapatkan imamah, keimaman, menjadi tokoh panutan karena Allah uji beliau dan lulus. Karena lulus ujian. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat, ay kalimat-kalimat perintah. Kalimat perintah, kalimat ujian yang terbagi menjadi dua bentuk. Apakah kalimat syar'iyah atau kalimat qadariyah? Dan dua-duanya ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim ada bentuk syar'iyah, ada bentuk qadariyah. Barakallahu fikum. Kalimat-kalimat yang syar'iyah adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Itu ujian. Oleh Allah Subhanahu wa taala Ibrahim diuji dengan perintah-perintah dan dengan larangan-larangan. Sebagaimana dikatakan oleh para mufassirin, dinukil aqwal, ucapan-ucapan para mufassirin bahwa makna ibtala, Allah uji Ibrahim, ay ibtalahu Allah bil manasik, diuji dengan perintah-perintah manasik. Ada pula yang menafsirkan ibtalahu bit taharah, diuji dengan perintah taharah. Syar'iyah atau qadariyah? Syar'iyah, ujian syar'iyah. Dan diantaranya perintah taharah
adalah apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Rasulullah SAW, dan yang mirip dengan apa yang pernah Allah perintahkan pada Ibrahim adalah apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu 10 minal fitrah, 10 dari fitrah. Menggunting kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja. Dan disebutkan pula madmadah dalam riwayat lain. Ini diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat perintah, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. 10 minal fitrah, beberapa fitrah, dan diriwayatkan agak berbeda sedikit, kurang atau lebih, tetapi hampir sama dengan apa yang disebutkan dalam riwayat Muslim tersebut. Seperti disebutkan dalam riwayat lain, dikatakan 5 fil jasad wa 5 fil ra'si. 10, 5 di kepala, 5 pada anggota badannya. Yang di kepala adalah mencukur kumis, berkumur-kumur, beristinsak, siwak, dan farqur ra'si, membelah rambut. Wabil jasad, dalam badannya, menggunting kuku, mencukur bulu kemaluan, dan khitan. Ini yang agak berbeda. Berkhitan. Khitan diperintahkan pertama kali pada Ibrahim alaihissalam. Wa naful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan juga istinja dengan air. Ini kalimat syari'iyah. Termasuk kalimat syari'iyah yang merupakan ujian berat bagi Ibrahim adalah ketika diperintahkan untuk menegakkan al-haq, mengajarkan tauhid kepada Namrud alaihissalam. Fa'atammahun, Ibrahim menunaikannya dengan sempurna, menyampaikannya, menerangkannya, dan berupaya untuk menjadikan mereka paham, mengerti bahwa berhala-berhala ini la yasma' wa la yubsir wa la yatakallam, dan tidak berhak diibadahi. Dihancurkan semuanya kecuali yang terbesar, dan kemudian kampaknya digantungkan di yang terbesar. Ketika mereka datang dari acara seremonial mereka, mereka melihat hancur semua berhalanya. Mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan ini semua terhadap Tuhan-Tuhan kita? Maka mereka menjawab, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada anak muda yang dipanggil dengan nama Ibrahim. Sampai ketika dipanggil dan ditanya, siapa yang melakukannya? Kata Ibrahim alaihissalam, tanyakan saja pada yang besar itu. In kanu yantiqun, kalau dia bisa bicara. Faraja'u ilaihim, maka mereka kembali pada diri mereka sendiri. Iya, ternyata dia nggak bisa bicara sama sekali. Kalau memang benar-benar ilah, tentunya akan bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Maka Ibrahim mengajarkan pada mereka al-haq, mengajarkan uluhiyah, mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyahnya, dengan rububiyahnya, dan dengan haknya, hakul ibadah. Walaupun mengakibatkan beliau harus mendapatkan ujian berat, yaitu dibakar. Dan ini ujian yang berikutnya, yang ujian dalam bentuk qadariyah, dalam bentuk syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan. Dalam bentuk takdir, Allah takdirkan dengan takdir-takdir yang berat. Taib menghadapi Namrud, dibakar, dan seterusnya. Ini qadariyah. Musibah atau ujian-ujian berat dalam bentuk apa yang Allah takdirkan. Maka kedua-duanya, apakah yang syariah atau qadariyah, dihadapi oleh Ibrahim alaihi salam dengan sabar, dengan istiqamah, dengan sabar,
dan Allah sebutkan fa'atammahunna, dan ditunaikan secara sempurna, tamam, nggak kurang sedikit pun. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, makna wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, al-kalimat allati ibtala Allah bihinna Ibrahim, kalimat-kalimat yang Allah jadikan sebagai ujian bagi Ibrahim, dan kemudian Ibrahim menunaikan dengan sempurna. Satu, firaqa qaumihi, meninggalkan kaumnya seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hina amara bi mufaraqatihim, ketika Allah perintahkan untuk meninggalkan mereka, maka Ibrahim meninggalkan mereka dan menyatakan inni bara'un mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdi. Mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Al-wala wal bara. Berwala hanya kepada Allah, dan siapa yang beribadah pada Allah dan berlepas diri pada semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim menyatakan dengan kalimat inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Ini ujian pertama dan lulus. Kata Ibnu Abbas, dan kedua, muhajjatuhu Namrud. Kedua, bagaimana Ibrahim membantah Namrud, menegakkan hujjah fillah hina waqqafahu ala ma waqqafahu alaih, ketika dihadapkan oleh Namrud pada satu posisi. Siapa? Tuhan. Kata Ibrahim, Rabbi adalah alladhi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud menyatakan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, yang satu aku biarkan hidup, yang satu aku bunuh dia. Aku menghidupkan dan aku mematikan. Kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi. Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur. Coba sekarang kau terbitkan dari barat. Fa buhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang kafir tersebut. Ini mahajatuhu, ini hujjah Ibrahim ditegakkan ala qaumihi wa ala Namrud. Itu juga apa yang Allah perintahkan pada Ibrahim, fa'atammahunna. Kalian tahu sendiri bahwa kalimatu haqqin inda sultanin jair, seberapa beratnya dan apa resikonya. Resikonya mati. Alaysa kadzalik? Dan itu berat. Tidak semua dai bisa melakukannya, yaitu menegakkan kebenaran di hadapan sultanin jair. Adapun mereka para pengecut dan penakut, katanya aku menegakkan kebenaran di hadapan sultanin jair, ternyata bukan di hadapan sultan. Di hadapan masyarakat, ketika sultan tahu, lari. Ketika penguasa dengar, lari dia, jadi buronan. Itu pengecut. Datang di hadapannya, di hadapan penguasa, dan menyatakan ini yang hak, ini yang batil. Sebagaimana Musa kepada Fir'aun, maka Ibrahim juga menyatakan kepada Namrud dengan hujjah, menyampaikan hujjah. Wa sabrihi ala qadfihi iyahu finnar, yang ternyata risikonya, kata Namrud, bakar dia. Dibakar. Dikumpulkan kayu bakar sampai seperti lapangan luasnya, maka seluruhnya dinyalakan dan Ibrahim di tengahnya. Liyahriquhu, mereka kumpulkan untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dan ini ujian berikutnya, ujian qadariyah.
Tadi perintah-perintah dilaksanakan, takdir-takdir dihadapi dengan sabar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada Ibrahim alaihi salam mukjizah. Allah katakan kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, hendaklah engkau dingin terhadap Ibrahim. Dingin wa salaman. Kata para ulama, kalau dingin saja bisa jadi dingin membinasakan. Tetapi bardan wa salaman, dingin yang menyejukkan, yang menyelamatkan. Maka sampai penonton melihat, sungguh sebaik-baik ilah adalah ilahnya Ibrahim. Tapi nggak mau masuk Islam. Padahal ibunya sendiri menyatakan, sebaik-baik ilah, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Artinya Tuhan kalian nggak bisa menjadikan api dingin. Tetapi Ibrahim dibakar, apinya menjadi dingin. Dan ini sebaik-baik ilah adalah ilahnya Ibrahim. Masih ucapan Ibnu Abbas selanjutnya, wasabri, berarti sabar juga termasuk ujian dari Allah, yaitu dibakarnya Ibrahim di atas api fillahi ala hauli dzalika min amrihim. Dan yang berikutnya al-hijrah ba'da dzalika min watanihi wa biladihi fillah. Hijrahnya Ibrahim, meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya. Setelah menyatakan ini bara'un mimma ta'budun, beliau meninggalkan kaumnya, berlepas diri dari kaumnya dan hijrah. Ini juga berat. Hina amarahu bil khuruj anhum, kata Ibnu Abbas, ketika Allah perintahkan untuk keluar meninggalkan mereka. Wa ma amarahu bihi min ad-diyafa was sabr 'alayha bi nafsihi wa malihi. Dan juga ketika hijrah meninggalkan kaumnya dan diperintahkan untuk meletakkan istrinya dan anaknya di Makkah, biwadin ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, gersang, tandus, kering, panas, di sisi Baitillahil Muharram, di sisi Baitillahil Muharram yang sudah dibangun sebelumnya. Ditinggalkan di sana istrinya dan anaknya. Ini juga berat. Perintah untuk meninggalkan anak istri di tempat yang seperti itu. Siapa yang sanggup? Pasti akan berkata dan pasti akan membantah, jadi apa istriku dan anakku nanti di sana? Tetapi Ibrahim sami'na wa ata'ana fa'atammahunna, menyempurnakannya. Dalam keadaan Siti Hajar membawa anaknya masih bayi Ismail alaihi salam. Dan terjadilah apa yang terjadi, sebagaimana banyak dikisahkan dalam ayat dan hadis. Hajar hanya bertanya kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ketika dijawab, iya, ini perintah Allah. Dalam keadaan tidak menengok. Ketika meninggalkan, tidak menengok kepada Hajar. Wallahu ta'ala alam, apakah khawatir nanti nggak tega atau apa? Wahai suamiku, apakah yang diperintah Allah? Dikatakan, iya, ini perintah Allah. Maka kata Hajar, la yudayyi'uni idzan. Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Dia siap, dia sabar dengan yakin pasti Allah nggak akan menyia-nyiakan aku. Karena ini perintah Allah. Ternyata benar, Allah nggak menyia-nyiakan. Allah pancarkan air Zam-Zam dari tempat di mana Ismail diletakkan, dari arah kakinya muncul mata air. Dan tentunya setelah mata air datang, perdatangan pula kabilah-kabilah. Dan yang pertama datang kabilah dari Jurhum, Yaman. Minta izin untuk tinggal di situ. Maka tinggal di situ sampai terjadilah apa yang terjadi, sehingga menjadi satu kampung. Dan Ismail menikah dengan salah satu dari wanita Jurhum. Ternyata belum berakhir ujian Ibrahim alaihissalam. Ketika mengunjunginya sampai datang perintah. Dalam keadaan sungguh
Ketika Ibrahim sudah menjadi besar dan membanggakan orang tuanya dengan akhlaknya, dengan perangainya, dengan Masya Allah sopan santunnya, keimanannya sempurna. Tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Masih ucapan Ibn Abbas. Wa mabtuliya bihi min dabhi ibnihi hina amarahu bidabhihi. Dan termasuk ujian berikutnya adalah ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ibrahim diperintah oleh Allah dalam bentuk mimpi. Dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Adapun mimpinya selain nabi tidak menjadi hukum, tidak menjadi hujjah. Hanya kadang kabar gembira, kadang peringatan. Itu saja. Tetapi tidak menjadi hukum-hukum syariat. Tetapi mimpinya seorang nabi adalah hak. Dan Ismail tahu bahwa mimpinya seorang nabi adalah hak. Maka ketika Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail alaihissalam, inni ra'aitu fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Lihatlah bagaimana pendapatmu. Ini bagaimana menurutmu? Qala, berkata anaknya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang kau diperintah. Kau akan dapati aku orang yang sabar. Orang-orang hebat, istrinya hebat. Lan yudayyi'uni idzan. Suaminya seorang nabi, seorang khalilullah. Hebat. Diperintahkan dengan perintah-perintah yang berat. Fa'atammahunna, menyempurnakannya sempurna. Anaknya juga sama, orang hebat. Dia tahu bahwa dirinya akan disembelih dan binasa, tetapi menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang kau diperintah. Dan dia siap. Dituntun siap, ditidurkan siap. Dan sehingga pisau sudah nempel di leher beliau. Dan beliau sudah jabinnya, jidatnya sudah nempel di batu. Tinggal disembelih. Watallahu lil jabin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa fadainahu bidhibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Artinya, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan. Qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Sekarang kami ganti dengan dzibhin 'azim. Kembali Ibrahim menjadi orang yang lulus. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan ujian. Dan beliau menyempurnakannya. Itu keistimewaannya. Maka kalian wahai Yahudi, kalian wahai Nasrani, kalian wahai musyrikin, membangga-banggakan Ibrahim. Bahwa Ibrahim adalah golongan kami. Ibrahim adalah bersama kami dan seterusnya. Dalam keadaan enggak tahu. Apa sebab dimuliakannya Ibrahim alaihissalam? Dimuliakannya karena lulus ujian. Maka kalau kalian ingin menjadi mulia, tidak cukup hanya dengan pengakuan. Kami pengikut Ibrahim, kami anak buahnya Ibrahim, kami seagama dengan Ibrahim, atau kami mengikuti Ibrahim. Mana buktinya? Mana buktinya? Dan ketika diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, apakah lulus? Itu masalahnya. Kembali kepada ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, anna Allah abtalahu wa amtahanahu bikalimat. Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Ai bi awamirin wa nawahi, yakni dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Kama hiya ibadatullah, sebagaimana peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
fi ibtilaihi li'ibadihi, sebagaimana Allah perintahkan kepada para hamba-hambanya untuk beribadah, itu ujian. Berimanlah kepada Allah, itu ujian. Salatlah 5 waktu, itu ujian. Puasalah di bulan Ramadan, itu ujian. Sebagaimana perintah-perintah Allah kepada manusia, semuanya itu merupakan ujian. Dan termasuk ujian Ibrahim alaihissalam adalah diperintahkan untuk mengadakan manasik. Yang di sana ada tawafnya, ada sa'i, ada wukuf, ada lempar jamarat. Maka manasik ini pun ujian. Jangan tanya kenapa. Untuk apa sih? Kenapa sih melempar begitu? Apa? Jangan tanya seperti itu. Itu ujian. Diuji oleh Allah, taat atau tidak taat. Kalau engkau disuruh bebersih diri karena tahu supaya bersih itu enak, sehat, ikut. Makanlah dan minumlah jangan berlebihan. Ya karena kalau berlebihan bahaya, ikut. Karena tahu hikmah-hikmahnya. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak tahu hikmahnya, enggan. Ngapain sih? Suruh kumpul-kumpul di sana, berdiri. Setelah itu lempar jumroh, terus keliling-keliling. Untuk apa? Untuk ujian. Siapa yang mentaati Allah dan siapa yang bermaksiat kepadanya. Siapa yang tunduk dengan perintahnya dan siapa yang enggan untuk mentaati perintahnya. Itu ujian. Ibtala min Allah li'ibadihi liyatabayyan al-kadhib alladhi la yathbut 'inda al-ibtila. Wal imtihan min as-sadiq alladhi tartafi' darajatuhu wa yazidu qadruhu wa yazku 'amaluhu. Ujian itu adalah untuk membedakan yang jujur dengan yang dusta. Yang asli dengan yang palsu. Ini emas asli, ini emas palsu. Dari mana kita tahu bedanya? Ya diuji. Apakah dipukul-pukul dengan besi? Apa jadinya? Akan terlihat yang ternyata sepuhan. Oh, ternyata begini. Atau digergaji jadi 2. Terlihat dalamnya seperti apa. Atau dibakar hingga meleleh. Akan terlihat mana yang emas asli, mana yang palsu. Barakallahu fikum. Maka dikatakan liyatabayyanal kadhib alladhi la yathbut 'inda al-ibtila wal imtihan. Agar menjadi jelas siapa yang berdusta, yaitu orang yang tidak akan kokoh ketika diuji. Diuji untuk sholat dikerjakan walaupun malas-malesan. Diuji dengan puasa dikerjakan walaupun malas-malesan. Ditingkatkan oleh Allah dengan ujian yang berikutnya, yang resikonya berat. Amar ma'ruf nahi munkar. Mulai sebagian berguguran, aduh, nanti saya diginikan, nanti saya digitukan. Datang lagi perintah berikutnya, jihad fi sabilillah, semakin berat lagi. Urusannya nyawa. Dan begitulah ujian, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Liyatabayyana al-kadhib alladhi la yathbut 'inda al-ibtila, agar menjadi jelas siapa yang dusta, yaitu orang yang tidak kokoh dalam ujian, tidak kokoh dalam imtihan. Akan terbedakan minas shadiq, akan terbedakan dari orang yang jujur. Alladhi tartafi' darajatuhu, yaitu orang-orang yang kalau diuji derajatnya semakin naik. Diuji dengan salat dengan semangat, bukan dengan malas-malasan. Diuji dengan puasa dengan semangat, semakin naik lagi derajatnya. Diuji dengan amar ma'ruf nahi munkar, dikerjakan, semakin naik lagi derajatnya. Diuji dengan yang berikutnya, semakin tartafi' darajatuhu wa yazidu qadruhu, semakin bertambah kedudukannya. Wa yazku 'amaluhu, dan semakin bersih amalannya. Wa yukhallas dahabuhu, dan semakin murni emasnya. Semakin murni. Wa kana min ajallihim, dan ternyata di antara hamba-hamba Allah yang diuji
Di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan sekian macam ujian semakin berat adalah Ibrahim. Dan ternyata yang paling menunaikan dengan sempurna adalah Ibrahim alaihissalam. Min ajallihim wa atammihim, yang paling tingginya, yang paling sempurnanya fi hadal maqam, di kedudukan ini adalah Al-Khalil alaihissalam. Oleh karena itu Allah ingatkan, wa idzibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji. Jangan cuma pengakuan-pengakuan, ingat bagaimana Ibrahim diuji dan tiru. Jadikanlah beliau sebagai qudwah, jadikanlah beliau sebagai uswah, jadikanlah beliau sebagai imam yang kita ikuti. Kita ikuti bagaimana kita menghadapi ujian-ujian, jadilah seperti Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan fa'atamma mabtalahu Allahu bihi, maka Ibrahim menyempurnakan semua ujian-ujian yang Allah berikan. Apakah ujian-ujian dalam perintah dan larangan, dalam bentuk perintah dan larangan, ataupun ujian-ujian dalam bentuk musibah-musibah, atau dalam bentuk ancaman-ancaman, atau ujian dalam bentuk takdir-takdir yang berat. Fasyakarallahu lahu dzalik, maka Allah memberikan balasannya kepada Ibrahim alaihissalam. Walam yazalillah syakuran, dan Allah terus syakur terhadap Ibrahim alaihissalam. Maka Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh kata Allah, aku akan menjadikan engkau sebagai imam. Imam itu panutan, pemimpin, qudwah. Tetapi Ibrahim alaihissalam di zamannya nggak punya pengikut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidak punya pengikut. Tetapi dijadikan oleh Allah imam. Karena pengamalannya, karena ibadahnya, karena melaksanakan perintah-perintah Allah dan melewati ujian-ujian dari Allah dengan sempurna. Berarti barakallahu fikum, catatan penting bahwa yang namanya dakwah tidak dilihat dari hasil. Hasilnya berapa yang masuk Islam, hasilnya berapa yang terdapat hidayah. Kalau cuma satu, tidak ada apa-apanya. Apalagi nggak punya pengikut, gagal dia. Tidak, bukan itu ukurannya. Ibrahim sudah berdakwah dan sempurna. Allah katakan atammahun, adapun hidayah biyadillah, adapun hidayah di tangan Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Maka kalau Allah kehendaki mereka tidak dapat hidayah, ya tidak dapat hidayah. Walaupun yang berdakwahnya seorang yang sempurna, walaupun seorang Ibrahim al-Khalil, yang Allah katakan idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, padahal melaksanakannya dengan atammahun. Mau apa? Kalau Allah takdirkan mereka tidak masuk Islam. Berarti tidak diukur dengan kasrah, tidak diukur dengan banyak atau sedikit pengikutnya, banyak atau sedikit hasilnya, tidak. Tapi apakah dia melaksanakan dengan benar dan sempurna atau tidak melaksanakan. Itu saja. Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan sempurna. Maka Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam. Dan Ibrahim berdoa pada Allah, meminta agar punya turunan yang laki-laki. Karena tidak memiliki pengikut, dia ingin ada yang melanjutkan dakwahnya. Maka Allah kabulkan. Diberi oleh Allah Ishak wa Yaqub. Wa kullan, dan masing-masingnya Allah jadikan nabi. Masya Allah, bukan anak sembarangan. Masing-masingnya ja'alna nabiyan, kata Allah, kami jadikan seorang nabi. Dan ternyata bukan hanya anaknya, dari anaknya juga anbiya, yaitu anaknya Ishak. Dilanjutkan lagi dengan Yaqub, dilanjutkan lagi dengan terus ke bawahnya para anbiya. Barakah doanya Ibrahim alaihissalam. Doanya seorang yang ketika diuji lulus. Doanya seorang ketika diuji atammahunna.
Dan Ismail alaihi salam dari turunannya ada yang terpilih menjadi nabi besar, khatamun nabiyyin, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayaktaduna bika fil huda. Maknanya imam, yaktaduna bika fil huda, manusia akan mengikutimu dalam petunjuk. Wa yamshuna khalfak, mereka akan berjalan di belakangmu nantinya. Ila sa'adatihimul abadiyah, menuju kebahagiaan yang abadi. Wa yahsul laka tsana'ud daim, dan akan terus engkau mendapatkan sanjungan dan pujian yang terus menerus. Karena disebut-sebut terus. Setiap salat kita sebut, setiap berdoa kita sebut, setiap haji disebut, setiap khutbatul Id disebut, Idul Adha khususnya selalu disebut-sebut. Karena imam. Wal ajril jazil, dan juga pahala yang sangat besar. Pahala beliau sangat besarnya, dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Ketika Ibrahim alaihissalam menyatakan, ini bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah yang menciptakan aku. Apa ayat berikutnya? Wa ja'alahu kalimatan baqiyatan fi aqibih, dan kemudian dijadikan ucapannya sebagai kalimatan baqiyatan fi aqibih, jadi kalimat yang kekal di belakangnya. Apa maknanya kalimatan baqiyah? Kalimat yang terus disebut lagi dari Ibrahim dipegang oleh Ishak, dipegang oleh Ismail, dari Ishak dipegang oleh Yakub, dipegang lagi oleh Yusuf, dipegang lagi oleh terus para anbiya mengajarkan. Dari Ismail dilanjutkan sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan la ilaha illallah. Dan itu kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal. Bagaimana kira-kira pahalanya Ibrahim alaihissalam? Ajrul jazil, pahala yang sangat besar. Dapat pahala atas perbuatannya, ucapannya, dan perbuatan orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini kehebatan Ibrahim alaihissalam. Wa ta'dhim min kulli ahad, dan juga penghormatan dari setiap orang. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim yang telah menyempurnakan ujian-ujian. Semoga kita akan lanjutkan pembahasan pada kajian berikutnya باذنillah taala. Taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.